Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Unit 9. Kita akan belajar Unit 9. Judul unit kita adalah Holiday Plans. Nah, rencana liburan. Nah, could you please open your Superman book page 106. Silahkan anak-anak dibuka buku halamannya 106. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada unit 9 ini kita akan mengenal berbagai macam aktivitas yang biasanya dilakukan saat hari libur. We will start with number 1. 1. Visit my cousin. Berkunjung ke sepupu. Go hiking. Nah, mendaki, pergi mendaki. Ada 3. Keep a scrapbook. Nah, menyimpan buku tempel. Help in the garden. Membantu di kebun. Build a tree house. Membangun rumah pohon. Read a comic, membaca komik. Learn to swim, belajar berenang. Go camping, berkemah. Take riding lesson, mengambil kelas berkuda. Jadi ini adalah 9 aktivitas yang biasanya dilakukan saat hari libur. Tentunya anak-anak mempunyai aktivitas lain ya saat hari libur, berbagai macam ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Could you please open your Superman book page 107. Oke, kita diminta untuk mencocokkan kalimat tanya ini dengan orang yang bertanya. Apakah number 1 yang bertanya Emma, Ben, Kate, atau Tom? Silahkan anak-anak siapkan pensilnya. Oke, number 1. Can I visit Grandpa tomorrow afternoon? Dapatkah saya berkunjung ke rumah kakek besok siang? Nah, kira-kira yang mana ya? Emma, Ben, Kate, atau Tom? Ini coba kalian lihat gambar di atasnya. Berarti yang berkunjung ke rumah kakek siapa? Ben. Silahkan tulis Ben. Oke. And then number 2. Can I build a tree house tomorrow afternoon? Dapatkah saya membangun atau membuat sebuah rumah pohon besok siang? Siapa yang ingin membangun rumah pohon? Dia adalah Kate. Silakan tulis Kate. Oke. And then number 3. Can I go horse riding tomorrow morning? Dapatkah saya pergi mengendarai kuda besok pagi? Yang mau mengendarai kuda siapa ya? Emma. Good. Silahkan write it down. Emma. Silahkan ditulis. And then the last one. Can we have pizza at a Ruby's tomorrow evening? Dapatkah kita mendapatkan pizza di Ruby besok malam? Siapakah dia yang pengen pizza? Siapa ya? Tom. Silahkan tulis Tom. Oke. Anak-anak silahkan tulis. Sudah? Miss Mei hapus ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita akan menuju ke halaman 112. 112. Silahkan anak-anak get ready your pencil. Siapkan pensilnya. Oke, kita diminta untuk menyatakan apakah kalimat ini sesuai dengan gambarnya atau tidak. Apabila sesuai, kalian tulis centang. Apabila tidak sesuai, kalian beri tanda cross atau silang. Number 1. This is a hippo. Apakah ini hippo? No. This is a horse. Berarti tanda silang. And then number 2. This is a swimming pool. This is swimming pool, right? Yes, that's right. Silahkan beri tanda centang.
And then number 3, these are some grapes. This is some grapes? No, this is ice cream. And then number 4, this is a ball. This is a ball, right? That's right. And then number 5, this is a scrapbook. This is scrapbook? No, this is a tree house. And then the last one, this is a lorry. This is a lorry? No, this is a skateboard. So write it down, cross. Okay, and then write it down on your Supermind book too. Silahkan anak-anak tulis juga di buku Supermind-nya. Have you done? Sudah? Bismillah hapus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan menuju halaman berikutnya, yaitu adalah halaman 113. Could you please open your Supermind book, page 113. Nah, kita diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan gambarnya. Yuk kita coba bersama-sama. Oke, number 1. How many children in the picture? Ada berapa anakkah di sana? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 children. Apakah ini children? No. Ada 6. And then number 2. What is the boy in the black t-shirt doing? Nah, sedang apakah anak-anak yang berbaju hitam itu ini ya? Sedang apa ini? Sedang writing in a notebook. Dia sedang menulis di buku catatannya. And then number 3. What is the man wearing? Nah, apakah yang dipakai laki-laki ini, nak? Nah, a red t-shirt? No. Brown trouser? No. A hat? That's right. And then number 4. There is a boy next to the river. What color is his cap? Di sini ada seorang laki-laki di samping sungai. Nah, topinya berwarna apa ini? That is white, blue, or yellow? Blue. And then the last one. What are boys in the red t-shirt doing? Nah, apakah yang sedang dikerjakan laki-laki berbaju merah? Sedang apa ya? They are building a tree house, swimming, or writing a notebook. Building a tree house. Silahkan anak-anak tulis di buku Supermind-nya. Sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Let's go to the next page. Okay, we will learn page 114. That is about fairy tales atau cerita dongeng. Yang namanya dongeng berarti ceritanya tidak sungguh-sungguh atau berupa cerita hayalan. Nah, fairy tales like The Flower Queen's Daughter are stories for children. Nah, dongeng ini, cerita dongeng seperti The Flower Queen's Daughter adalah cerita untuk anak. They are often about characters like kings, queens, and dragon. Nah, biasanya karakternya itu adalah raja, ratu, dan naga. Witches, penyihir, and animal that can talk, dan hewan yang dapat berbicara. Two famous fairy tales writer were the Brother Grimm from Germany. Nah, yang penulis fairy tales atau dongeng terkenal adalah The Brother Grimm dari Jerman. Some of their stories are, contohnya yang mereka tulis itu ada apa aja sih? Rumpelstiltskin, Snow White, Sleeping Beauty, Rapunzel, Cinderella, and Hansel and Gretel. Nih anak-anak tentunya sudah familiar ya tentang cerita-cerita ini. The American film studio Walt Disney, ada sebuah studio namanya Walt Disney makes a films
of famous fairy tales. Nah, membuat yang tadinya cerita dibuat film yang membuat Walt Disney. Some of these are Aladdin, contohnya apa ya? Aladdin, The Little Mermaid, and Pinocchio. Nah, sekarang coba dilihat halaman selanjutnya. Fairy tales are often about good and bad character. Nah, cerita dongeng biasanya itu ada yang good, yang baik, yang berkarakter baik, dan yang berkarakter buruk atau jelek, bad. Here are the good character from the 3 fairy tales. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang bagus, yang good, yang baik. Match them, kita diminta untuk memasangkannya with the bad character, dengan yang bertokoh jahat atau jelek from the same fairy tales, dari dongeng yang sama. Sekarang kita coba cocokkan. Kita mulai dari number 1. The 3 bilgoats gave one to cross the bridge. Nah, 3 ini kambing dari Bills ingin menyeberangi sungai. Nah, ini adalah tokoh yang baik. Ada 3 kambing ini ingin menyeberangi sungai. Tokoh jahatnya yang mana ya yang sesuai? Apakah A, B, or C? Yang A, the ugly sister make her clean the house. Nah, mereka ingin menyeberangi sungai kambingnya. The ugly sister, kok ugly sister nggak nyambung ya anak-anak? And B, the witches which can give her some leg. Nah, penyihirnya dapat memberi kaki, nggak nyambung. And then C, there is a troll under the bridge. Di sana ada troll di bawah jembatan. He is very hungry. Dia sangat lapar. Kalau kambingnya nyebrang jatuh nanti bisa dimakan troll. Berarti yang cocok adalah 1 and C. Write it number 1 in the box. Silahkan kalian tulis nomor 1 di kotak ini. Oke, and then number 2. Cinderella wants to go a party. Cinderella wants to go to a party at the palace. Cinderella pengen pergi ke pesta di istana. Kemudian tokoh jahatnya adalah the ugly sister make her clean the house. Tapi saudaranya yang jelek memintanya untuk apa? Membuatnya membersihkan rumah. Atau B, the witch can give some legs. Atau penyihirnya dapat memberikan kaki. Yang nyambung yang A or B? Ya, A. And then write it number 2 in the box. And then the last one, the Little Mermaid. Nah, ada ini mermaid, putri duyung kecil, wants to leave the sea. Berkeinginan untuk meninggalkan laut and live on the land. Dan hidup di daratan. Tokoh jahatnya apa? Nah, ini dia. Penyihirnya can give her some leg. Penyihirnya memberikan dia kaki. Write it number 3 in the box. Sudah ya? Nah, jadi yang pertama the story number 1 with a good character number 1 with bad character C. Good character 2 with bad character A. Good character 3 with bad character B. Nah, silahkan anak-anak tulis juga di buku Supermainnya ya. Oke, Miss Mia hapus. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi kita di kelas 2 ini sudah selesai. Materi kita 1 buku Supermain kelas 2 sudah selesai. Miss Mia harap anak-anak tetap belajar, pelajari buku Supermain dengan baik. Thank you for today. Terima kasih hari ini. See you for the next lesson. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Apabila ada salah kata, Bismillah mohon maaf. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.